Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baiklah para saudaraku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara bab nikah. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk selebihnya, alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di tengah-tengah kita. Kepada beliau kita akan mempertanyakan mengenai perkara bab nikah. Untuk Al-Mukarram Ustaz Uca Al-Mujakir, bagaimana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ini Pak Ustaz, ada beberapa pertanyaan daripada jamaah ataupun saudara-saudara, bagaimana sih mengenai menuju perkara bab rumah bab tangga. rumah tangga untuk menuju sakinah dan mawadah dan warahmah. Silakan Pak. Oke. Baik, insya Allah saya akan jawab ya, khususnya untuk para jamaah semua. Sebelum itu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Di sini De Anton Sugriwa bertanya, ada beberapa jamaah katanya bertanya tentang bab nikah atau pernikahan rumah tangga, bagaimana mencapai titik daripada untuk yang dikatakan sakinah, mawadah dan warahmah. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari. Jadi begini para kaum muslimin dan muslimat, perlu ibu dan bapak perhatikan, mayoritas banyak di kalangan masyarakat umumnya kalau ada pernikahan itu pasti mengucapkan mudah-mudahan rumah tangganya mencapai sakinah, mawadah dan warahmah. Padahal hakikatnya belum tahu artinya itu apa. Itu kalau setiap namanya kata-kata apalagi bahasa Arab itu pasti mengandung unsur daripada arti tersendiri. Contoh sakinah itu apa, mawadah itu apa, dan warohmah itu apa, itu ada arti dan maknanya saudaraku. Namun ya De Anton, sebelum kita mencapai titik daripada sakinah, mawadah dan warohmah itu ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk khususnya pria yang ingin menjenjang atau ingin meminang seorang istri atau seorang perempuan menjadi istrinya. Begitu De Anton. Jadi yang pertama saudaraku, ini khusus pria ya, para kaum Adam wajib tahu ini. Baik dari golongan pekerja, baik golongan usaha, baik golongan pengangguran tidak apa-apa. Yang penting dia sukses, isu-isu HS. Maaf bercanda. Jadi begini, oke kita kembali ke tema ya. Di sini ada 5 syarat yang harus dipersiapkan untuk menjenjang rumah tangga, yaitu yang berbuah sakinah, mawadah dan warohmah. Yang pertama apa? Dohiron wa batinan. Kita harus mempersiapkan menafkahi istri kita atau calon istri kita nanti, yaitu lahir dan batin. Karena hakikatnya suami wajib menafkahi lahir dan batin. Artinya yang sesuai ya. Jangan istilahnya uang 100.000 untuk 1 bulan, itu tidak cukup saudaraku. Jadi jangan asal. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan rumah atau tempat tinggal. Walaupun sekecil apapun tetap harus dipersiapkan. Jangan tinggal di rumah orang tua kita sendiri ataupun tinggal di rumah mertua. Karena kenapa? Sebahagia apapun yang namanya rumah tangga, kalau kita berada di dalam di antara 2 rumah tersebut, artinya antara rumah orang tua dan rumah mertua, itu tidak akan mencapai kesempurnaan yang bahagia atau kebahagiaan yang hakiki. Jadi kita harus ada tempat. Tidak apa-apa katanya Pak Ustadz, belum ada uang buat beli rumah, kontraklah dulu, kan banyak zaman sekarang kos-kosan itu untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Lalu yang ketiga, kita harus menyiapkan pakaian. Artinya apa? Belikan pakaian istri yang rapi, yang tertutup auratnya, yang menurut agama mana yang boleh dan tidak diperbolehkan. Jadi untuk apa calon istri kita atau istri kita berdandan cantik, make up tebal, tapi untuk dipertontonkan itu haram, itu tidak boleh, kecuali khusus untuk seorang suami. Begitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan pakaiannya. Yang keempat, perhatian dan pengertian. Contoh misalnya istri kalau lagi masak, gas habis, suami yang beli gas.
Istri lagi nyuci, lagi ngerendam, suami yang jemurin. Nah, jadi bentuk perhatian dan pengertian. Mayoritas kan begitu. Terutama untuk intim, kebanyakan laki-laki terus yang minta. Perempuan kalau minta, laki-laki pun harus bisa memahami dan mengerti dalam hal tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah itu harus ada yang namanya didikan dan bimbingan. Jadi kalau suatu saat nanti di Anton Sugriwa ini mempunyai anak istri, ya kan, mempunyai keturunan, itu jangan lupa didik anak sedini mungkin. Tempatkan dia kepada sekolah agama, baik itu tingkat sanawiyah maupun aliyah. Selebihnya terserah. Yang penting harus ada dasar agamanya, agar mereka tahu yang namanya akhlak dan adab sesuai anjuran Islam, seperti itu. Itu yang kelima. Nah, setelah syarat itu terpenuhi, insya Allah di dalam kalimat sakinah, mawadah, dan warahmah itu akan hasil daripada 5 syarat tersebut. Karena kenapa? Sakinah itu terdiri dari 3 huruf, sin, kaf, nun. Artinya sakana, kananya itu kolbu, berarti sakana itu ketenangan. Ketenangan batin, ketenangan pikiran. Kalau 5 tadi terpenuhi, insya Allah itu akan sakinah. Amin. Lalu yang kedua, mawadah. Mawadah itu apa artinya? Itu artinya cinta. Sebab kita berumah tangga itu harus adanya titik cinta. Dari dasar cinta, tanpa ada cinta mana ada kita rumah tangga. Contoh, kita sholat cinta kepada Allah, kita sholawat cinta kepada Nabi. Berikut pun kita nikah berarti cinta kepada istri. Begitu para jamaah. Lalu kemudian warohmah, kasih dan sayang. Tentunya di dalam rumah tangga ini harus diiringi dengan kasih sayang, agar terjalin terus hubungan yang harmonis, hubungan yang romantis di dalam bahtera rumah tangga tersebut. Karena tanpa kasih sayang otomatis keturunan pun ataupun anak pun tidak akan ada. Ya bayangkan saja kalau kita intim saling bertengkar, wah sini lu gura gini, akan nggak bisa. Jadi harus ada yang namanya warohmah, kasih dan sayang. Jadi begitu saudaraku ya. Intinya sebelum mencapai titik sakinah mawadah warohmah, persiapkan dulu syarat-syarat itu. Nah, pertanyaannya pusat, bagaimana kalau saya tidak mencukupi 5 syarat tersebut? Jangan nikah. Ya, jangan Anda berbicara, misalnya kalau kata orang Sunda, milik mau kumangke. Nanti dulu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu ahli zikir? Apakah kamu ahli sodakoh? Apakah kamu sudah orang kaya dari lahir? Nah, bagaimana untuk menafkahi ataupun 5 perkara tersebut mencukupi di dalam rumah tangga? Jadi rumah tangga itu bukan main-main, saudaraku, harus betul-betul berpikir matang. Begitu deh Anton. Sudah persiapan. Iya betul. Jadi jangan istilahnya kumaha cak hayang dewek, kata orang Sunda begitu deh Anton. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Itulah para saudaraku jamaah semua, itulah pencerahan dari Al-Ustadz kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.